Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang kita lihat. Allah mengetahui apa yang kita lirik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Kata Allah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang dalam hati-hati kalian, maka waspadalah. Jangankan lirikan mata, gerakan hati. Seorang hasad, seorang sombong, seorang angkuh, seorang suudzon, berburuk sangka, ya. Allah tahu gerakan hati, riya, sombong dan lain-lain. Allah tahu gerakan hati manusia. Maka Allah mengatakan, ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, fahdharuh, maka hati-hatilah, waspadalah. Lirikan mata, Allah sebutkan ayat khusus tentang lirikan mata. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Ini lebih suci bagi mereka. Kenapa? Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Maha Khabir, Maha mengetahui perkara-perkara yang detail. Jadi khabir, kata para ulama, adalah sifat mengilmui, tapi mengilmui perkara-perkara yang detail. Contohnya seperti lirikan mata. Kenapa? Karena seorang terkadang melirik kepada yang haram, teman-teman dekatnya tidak ada yang mengetahui. Dia sedang lihat HP, lihat sesuatu yang haram, teman-teman tidak mengetahui, dikira baca Quran. Ya, serius, ternyata apa? Melihat sesuatu yang haram. Tatkala dia sedang ngobrol, tiba-tiba ada wanita yang lewat Misalnya ada wanita yang lewat, kemudian dia melihat aurat wanita tersebut, teman-temannya mungkin tidak mengetahui. Begitu dia melirik, Allah mengetahui apa yang dia lihat. Maka Allah datangkan dengan kalimat khabir. Allah mengetahui perkara yang pelik, yang detail, yang tipis. Allah Maha mengetahui. Ini sifat Maha mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Maha mendengar. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tidak ada suara apapun kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembicaraan apapun kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyatakan, tatkala para jemaah haji berkumpul di padang Arafah dengan jumlah jutaan jemaah haji, kemudian mereka sama-sama berdoa kepada Allah di padang Arafah dengan mungkin ratusan bahasa, dengan berbagai macam permohonan, dengan berbagai macam permintaan, ya. Allah mendengar seluruh pembicaraan mereka dalam satu waktu. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Kemudian Allah Maha melihat, segala sesuatu terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Anda dimanapun, Allah melihat Anda. Di luar rumah, di dalam rumah tatkala dalam kamar, tatkala mengunci pintu, tatkala bersendirian, Allah melihat apa yang Anda lakukan. Barang siapa yang meyakini hal tersebut, bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, maka dia akan yakin Allah telah mengawasi dia. Dan bukan cuma itu, selain Allah Maha mengetahui, Allah juga mengirim bukti-bukti tentang apa yang kita lakukan untuk menguatkan, menegakkan hujah bagi kita. Oleh karenanya Allah kirim malaikat untuk mengawasi kita, malaikat untuk mencatat apa yang kita lakukan, malaikat untuk mencatat apa yang kita ucapkan. Kata Allah, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat, yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Malaikat ada di sekitar kita, selalu mencatat apa yang kita lakukan, meskipun tidak ada yang melihat kita. Ya. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya. Kata para ulama, maksudnya malaikat. Malaikat lebih dekat daripada urat leher kita, dan dia mencatat apa yang kita lakukan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap kecuali ada raqib dan atid, ada yang mencatat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makna ini kalau ada dalam hati kita, benar-benar kita menghayati, maka banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Pertama, kita akan mudah meninggalkan kemaksiatan karena kita tahu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mencatat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan-tangan kita, kaki-kaki kita menjadi saksi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Bukan cuma itu, kulit akan menjadi saksi.
Orang-orang di neraka jahanam berkata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa wahai kulit-kulit kalian berbicara menjadi saksi bukti atas maksiat yang kami lakukan? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit berkata, Allah telah menjadikan kami bisa berbicara. Oleh karena itu, kalau Anda yang bermaksiat, renungkan hal ini. Allah lihat Anda. Allah mencatat malaikat mencatat apa yang Anda lakukan. Ya. Tangan Anda akan menjadi saksi, kaki Anda akan menjadi saksi, kulit Anda akan berbicara, bahkan bumi yang Anda pijak akan menjadi saksi. Sebagaimana tafsiran sebagian salaf terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat kelak, bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Di antara kabar-kabar yang akan dia sampaikan adalah maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba di atasnya. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW tatkala salat Id dia pergi dari tempat yang lain dan balik dari tempat yang lain? Kenapa? Agar bumi menjadi saksi. Semakin banyak saksi atas kebaikan yang dia lakukan. Demikian juga seorang melakukan kemaksiatan, ya, maka bumi akan menjadi saksi. Jika Anda yang melakukan kemaksiatan, maka ingatlah hal ini. Dan ini semua akan ditegakkan hujahnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.